Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, dihancurkan untuk menjadi indah. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Yeremia 18 ayat 1-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat tanah liat sebelum menjadi tembikar? Tanah liat adalah bahan bersahaja. Di tangan seorang pembuat tembikar, tanah liat menjadi awal dari sesuatu yang indah. Pembuat tembikar memiliki kuasa atas tanah liat, dan kekuasaan itu tidak terbatas. Tanah liat tidak bernyawa, tidak berdaya, dan juga tidak dapat mempertanyakan haknya. Tidak ada tanah liat yang dapat menolak keinginan pembuat tembikar atau mengubah rencananya. Roma 9 ayat 21 berkata, "Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Jadi, hubungan antara pembuat tembikar dan tanah liat ini menyerupai hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Yeremia 18, Tuhan menggunakan perumpamaan pembuat tembikar dan tanah liat ini untuk memperingatkan umat Tuhan yang hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Yeremia melihat tanah liat itu dibentuk dan dicetak menjadi sebuah bejana. Kemudian karena beberapa ketidaksempurnaan, pembuat tembikar menghancurkannya dan memulai lagi proses pembentukannya hingga menjadi bejana yang indah. Dengan mengamati proses ini, Yeremia belajar bahwa manusia bagaikan tanah liat di tangan Tuhan yang memiliki hak berdaulat untuk merancangkan apa yang Ia inginkan. Jika ada sesuatu yang merusak rancangannya, Ia akan membentuk kita kembali menurut apa yang baik pada pemandangannya. Begitulah kita di tangan Tuhan. Ketika kita berserah pada pimpinan Tuhan, Tuhan memberikan nilai dan tujuan bagi hidup kita, sama seperti seorang pembuat tembikar yang memberikan nilai dan tujuan pada tanah liat yang Ia bentuk. Tuhan akan membentuk dan terus membentuk kita, sehingga kita menjadi sebuah bejana yang indah di matanya, yang dapat digunakan bagi kemuliaan namanya.
Perlahan tapi pasti, Tuhan mulai bekerja pada diri kita masing-masing, sehingga kita dibentuk untuk tujuan yang Tuhan tetapkan, yang sesuai dengan rancangannya, dan untuk memuliakan namanya. Tuhan akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membentuk kita, bahkan jika itu menyakitkan. Tuhan terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita keluar dari rencana yang telah Ia tetapkan. Percayalah, Tuhan sedang membentuk dan membentuk kita saat ini, dan Ia akan tetap melakukannya, karena seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita introspeksi diri. Adakah area dalam hidup kita di mana Tuhan harus membentuk dan membentuk kita lagi, sehingga kita akan menjadi indah di matanya? Kemudian, apa hal yang menghalangi Tuhan untuk dapat membentuk kita? Dan selanjutnya, bagaimana kita akan menyikapi dan menyingkirkan hal tersebut, sehingga proses pembentukan dapat terjadi dalam hidup kita? Mari kita mau berserah kepada pimpinan Tuhan dan menerima proses pembentukan dari Tuhan, walaupun itu menyakitkan. Ketahuilah, seorang pembuat tembikar hanya dapat membentuk tanah liat jika tanah liat itu berserah sepenuhnya untuk dibentuk di tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan dan membentuk kami. Kami percaya, Kaulah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami, dan rancangan-Mu adalah yang terbaik. Kami siap dibentuk dan dipakai sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.